Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Madani Hafidz dengan NIM 211041. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum ke-9 mata kuliah hidrologi yang diampu oleh Bapak Didit Ujirianto STMT. Nah, di sini sudah diketahui ya soalnya, yaitu tugas praktikumnya ini. Nah, sini intinya untuk metode yang digunakan ukuran meter. Nah, jarak lebarnya yaitu per 1, x, yaitu x saya 41 jadi 1,41 meter dengan total biaya 10. Nah, ini persamaannya ya, rumusnya nanti saya sebutkan di sini. Nah, intinya yang dihitung itu kecepatan aliran dan debit. Nah, beserta gampang penambang. Saya gambar penambangnya di AutoCAD. Ya, jadi metode yang digunakan yaitu metode tambang tengah dan tambang rata. Di sini yang sudah diketahui yaitu lebarnya, kedalaman, terus dalam kincir, jumlah putaran, dan waktunya. Nah, nanti waktunya ini saya konversi ke detik. Ini masih menit. Langsung saja kita masuk. Nah, di sini NIM saya 211041. Nah, lalu X-nya yaitu 0,41. Di sini rumus alat atau pada metode ukuran meter yaitu jika N ya, jika N kurang dari 0,93 maka rumus yang digunakan 0,2491 dikali N ditambah 0,0171. Nah, di sini sedangkan jika N lebih dari 0,93 maka rumus yang digunakan yaitu 0,2583 dikali N ditambah 0,086. Ini diketahui dari soal tadi ya. Nih. Nah, lalu selanjutnya jika sudah kita buat tabel ya. Nopias, ray, STA, lebar, dalam kincir, jumlah putaran, waktu, N, kecepatan, luas tambang tengah, luas tambang rata, luas tambang tengah, debit tambang tengah, debit tambang rata. Nah, di sini yang sudah diketahui yaitu lebar, dalam kincir, jumlah putaran, waktu. Kita masukkan yang sudah diketahui yaitu yang pertama kita masukkan lebar. Nah, ini ya 1,xy semuanya. Ini ya. Nah, kita masukkan 1,xy, 1,xy, 1,1 sampai sini ya. Ini 0. Nah, ini juga sudah diketahui. Nah, lalu selanjutnya kedalaman kita masukkan sudah diketahui di sini yang hanya beda cuma 1,xy di 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ya 1,xy. Nah, di sini ada bias kelima. Nah, ini ya 1,41 NIM saya 41. Oke, dimasukkan. Jika sudah kita memasukkan dalam kincir titik ukurnya. Ini 0,0, 0, ini juga sudah diketahui ya dari soal ini. Kita masukkan semuanya ya sudah. Nah, jika sudah kita masukkan jumlah putarannya juga. Ini ya. Nah, jumlah putaran ini, jumlah putaran. Ya, jumlah putaran ini kita masukkan semuanya sampai 59, ini sudah diketahui ya. Nah, lalu kita masukkan waktunya. Nah, untuk waktunya itu 1,25 ini itu saya konversi dulu ya. Nah, ini ke detik. Nah, jika sudah habis itu habis itu kita menentukan ray atau STN-nya, yaitu dengan cara, nah, pada STN pertama itu karena atasnya 0 jadi hasilnya masih 0 karena nanti rumusnya itu ini saya buktikan ya. Jadi untuk ray STN yang kedua itu rumusnya STA pertama ya, ini ya ditambah dengan DW1 yaitu atau lebar W1 ini ya. Nah, jadi kalau untuk yang pertama sama saja dengan ini yaitu dengan 1,1 untuk yang pertama ini ya. Yang kedua ini tadi, nah 3, 4 seterusnya ini ya rumusnya sama saja. Kalau contoh ini di sini untuk ray atau STA keempat, jadi rumusnya yaitu ray STA 3 ditambah W3, jadi dapatkan ray STA 4. Dan seterusnya sampai sini. Nah, ini sudah ya tadi, lebar sudah saya jelaskan, dalam sudah, titik ukur sudah. Nah, di sini langsung ke bagian dalam kincir satuan meter. Nah, ini ya. Jadi rumusnya simpel saja, yaitu sama dengan C kali D di sini ya. Di sini saya C kali D yaitu dengan D dikali titik ukur. Nah, untuk buktiannya ini ya. Nah, ini. Jadi apa namanya? Ini C ya kali D atau D1 dikali dengan titik ukur pertama yaitu 0,45 dikali 0,6. Didapatkan hasil ini sama saja untuk yang ini sampai bawah ya. Sampai bawah sama sini saya juga saya buktikan. Nah, ini ya. Jadi D9 dikali titik ukur ke-9 ya hasilnya ini. Jika sudah, nopias sudah, ray STA sudah, lebar sudah, dalam kincir titik ukur, nah sama meternya ini sudah, jumlah putarannya sudah diketahui,
waktunya juga sudah ya. Tadi sudah saya konversi ke detik. Nah, jadi kalau ini, lalu selanjutnya kita menghitung N. Nah, N-nya itu yaitu F per G. Di sini apa F? F jumlah putaran. Nah, G-nya apa? G-nya itu waktu. Jadi jumlah putaran dibagi waktu ya. Di sini saya buktikan rumusnya. Nah, nih. Jadi 64 dibagi 75 didapatkanlah 0,85. Dan ini juga ya. Nah, ini 87 dibagi 75. Jumlah putaran dibagi waktu itu N. Didapatkan ini sampai sini. Lalu selanjutnya kita masuk ke kecepatan ya. Kecepatan di sini ada dua, yaitu di titik dulu dan lalu kita menghitung nanti kecepatan rata-rata. Ya, yang pertama kecepatan di titik atau rumus alat, yaitu yang pertama ini rumusnya ya. Nah, di sini saya bacakan jika N J13 itu N ya, ini J13 N. Jika N kurang dari 0,93 maka rumus yang digunakan yaitu E5. E5 itu 0,2491 ya. Dikali N J13 ya, ditambah ini 0,171 atau H5. Nah, sebaliknya jika ini ya, jika lebih dari, nanti rumus yang digunakan yaitu 0,2583 ya, dikali N ya, ditambah dengan 0,086 yaitu A6. Oke. Nah, nanti diketahui di sini. Nah, lalu kita kopikan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, nah, ya. Nah, jadi nanti yang berganti itu hanya N-nya ya. Hanya berganti itu hanya N-nya. Sedangkan rumusnya itu tidak. N-nya saja. N-nya itu memang harus. Sedangkan rumus-rumusnya yang ini tadi, yang ikut ini tadi tidak. Hanya N saja. N-nya itu yang ini yang berganti ya di rumusnya. Oke. Setelah itu kita mencari kecepatan rata dengan cara menjumlahkan aja. Nah, ini kalau ini cuma satu titik ya udah, ini cuma satu ya. Nah, ini satu juga satu. Nah, ini kalau ini ya. Nah, cuma satu dari kecepatan di titik. Nah, ini kan ada dua kecepatan di titik. Jadi di sini tuh, nih ya, saya buktikan 0,360 ditambah 0,26 dibagi 2. Hasilnya pun ini. Sama saja untuk yang sini, ya, sampai bawah. Nah, lalu dijumlah ya, di sini di sum sampai sini. Nah, taruh sini. Dah. Nah, lalu jika sudah menentukan kecepatan rata-rata, kita masuk ke luas tambang tengah. Yang pertama yaitu rumusnya dari sini, kalau diketahui luas tambang bias 3. Sini saya ubah ke luas tambang bias 1 sama dengan gitu aja untuk memudahkan untuk yang pertama. Jadi A1 sama dengan W0 ditambah W1 dibagi 2 dikali D1. Buktikan ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, W0 ditambah nih W1 dibagi 2 dikali D1. Hasilnya pun ini ya. Nah, sama saja untuk pada bias kedua, bias ketiga sampai bias ke-9 ini ya. Nah, ini nanti jumlahkan di sini. Kalau sudah semua kita jumlahkan taruh sini sum ya. Nah, jika sudah kita mencari luas tambang rata. Rumusnya yaitu di sini untuk luas tambangnya itu kalau diketahuinya luas tambang bias 34. Kalau di sini luas tambang 1/2 gitu ya, biar enak ya, 1/2. Nah, kalau untuk yang di sini saya 0 karena atasnya juga 0. Kalau ini yang pertama ini luas tambang A1/2 ya, A1/2. Jadi sama dengan D1 ditambah D2 dibagi 2 dikali W1. Oke, kita buktikan ini. Nah, ya. Kita buktikan. Jadi A1/2 tadi yaitu ini D1 ditambah D2 dibagi 2 dikali W1. Oke. Nah, udah ya. Terus hasilnya pun ini. Nah, ini pun ini tinggal di copy aja, atau enggak tinggal ditarik aja set ya. Jadi pun bisa. Nah, nanti kalau sudah disum, dijumlah. Nah, ini sampai sini ya, jumlah. Nah, lalu selanjutnya jika sudah itu kita mencari debit tambang tengah. Debit tambang tengahnya itu ini ya. Nah, debit tambang untuk yang pertama ini dengan cara M11 karena ini kosong, jadi hasilnya pun 0 ya. Nah, untuk apa? Debit tambang tengah dari apa namanya, dari yang pertama yaitu jadi kecepatan rata-rata ya. Nah, kecepatan rata-rata dikali dengan luas tambang tengah. Nah, di sini kan rumusnya kecepatan rata-rata dikali luas tambang tengah. W2 plus W3 dibagi 2 kali D3 kan ini rumus luas tambang tengah. Nah, ya, ini kecepatan ratanya sudah diketahui. Lalu dikali ya, sudah ya. Lalu jika sudah, nah ini pun dijumlah dari sini. Nah, jadi kalau sudah ini nanti apa namanya
Mohon maaf Pak Didit, ini tadi saya kehabisan waktu, jadi saya lanjutkan untuk waktunya. Nah, saya buat ulang lagi waktunya. Lalu langsung saja saya lanjutkan pada tadi sampai taman tengah ya. Nah, ini untuk taman tengah ya, yang pertama yaitu jadi kecepatan rata-rata dikali dengan luas tampang tengah. Jadi pada debit tampang tengah pada bias 1 yaitu 0,230 dikali luas tampang tengah yaitu 0,32. Nah, kan tadi di sini diketahuinya kan kecepatan rata-rata atau V dikali W2 plus W3 dibagi 2 kali D3. Nah, W2 plus W3 dibagi 2 kali D3 ini yaitu rumus luas tampang tengah. Jadi sama saja kecepatan ini ya, klik lagi, kecepatan rata-rata dikali dengan luas tampang tengah. Nah, begitupun ini ya. Nah, begitupun sampai sini ya. Nah, sampai sini, nah ini saya buktikan. Nah, kan kecepatan rata-rata dikali luas tampang tengah. Nah, kalau sudah di zoom ya, dijumlah, saya ditaruh sini. Habis itu kita mencari debit pada tampang rata, satuannya meter kubik per detik, yaitu ini ya. Yang pertama yang ini. Nah, ini tadi rumusnya sama, jadi sama saja dengan L11 ditambah L13 dibagi 2 kali N12. Ini sama saja jika kayak unknown ya. Nah, ini. Jadi L11 kan 0 ya. 0 ditambah 0,230 dibagi 2 dikali 0. Nah, untuk pada debit 1 ke 2 ya, ini ya, debit 1 ke 2 itu rumusnya. Jadi kecepatan rata-rata yaitu V ya, V1 ditambah V2 ya dibagi 2 dikali luas tampang rata ini ya, luas tampang rata pada A1 ke 2. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Jadi sudah didapatkan di sini nanti. Nah, ini sama saja. Ya, sama saja. Nah, seperti itu sampai bawah nih. Nah, ini ya, sama saja. 0,213 ditambah 0 dibagi 2 dikali 0,30 didapatkan. Lalu kita jumlahkan semuanya. Di sini set. Nah, setelah semuanya didapatkan, kita tulis ya. Untuk debit sungainya itu sama dengan total debit seluruh bias, yaitu 3,14 meter kubik per detik dari sini. Nah, dari sini. Dari luas tampang tengah ini. Ini dijumlah, ditaruh sini, didapatkanlah debit sungai, total debit seluruh bias. Nah, satunya yaitu kecepatan aliran, yaitu total kecepatan rata-rata. Jadi total kecepatan rata-ratanya yang mana? Yang ini. Nah, ini ya, dijumlah semua taruh sini. 2,654 ini ya, 2,654 meter per detik. Lalu untuk membuktikannya ada AutoCAD, saya sudah membuatkan juga ini. Nah, tadi diketahui lebarnya itu ya, lebarnya itu 1,x. Jadi ini 1,x semua ini, 1,x sampai sana. Jadi kalau di dimensi gitu ya untuk pembuktian, nah ini 1,x ini ya, 1,x juga. Jadi kalau 1,x dikali 10 sama dengan itu, berarti kan ada 10 bias, berarti kan 1,x saya 1,41 dikali 10 sama dengan 14,1. Alhamdulillah hasilnya 14,1. Lalu setelah membuat garisnya itu, kita buat untuk kedalamannya. Di sini D00 tadi sudah diketahui di soal. Nah, ini ya. Kedalamannya ini 0,45 D1. Nah, kita buktikan. Nah, kita buat garis nanti sudah ini ya. Saya ke bawah 0,45. Ini pun juga pada D2. Nah, ini tingginya 0,62 ya, ini. Nah, ini 0,62. Nah, jika sudah membuatnya, kita hubungkan tek sampai sini. Nah, setelah itu kita join agar kita nanti mendapatkan luas areanya per ini ya. Nah, luas areanya seperti ini. Nah, kita join dulu semuanya. Nah, jika sudah kita join, kita buktikan. Nah, di sini berapa? Ini ya yang pertama lah. Nih, luas areanya berapa? 0,317. Kita buktikan di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini luas tampang berapa? 0,32. Mendekati ya. Mendekati. Ya, ini yang kedua, kita cek berapa? Nih, 0,75. Di sini berapa?
Di sini 0,87, tidak apa, mendekati. Nah, lalu setelah itu saya juga menggambarkan ini penampaknya saya ambil. Nah, ini tapi sudah di join ya, agar lebih terlihat seperti apa penampaknya yang dihasilkan. Lalu di sini untuk luas rata-ratanya ini ya. Nah, di sini 1,88 ya. 1,8823 kita buktikan di sini ya. Nah, di sini berapa? Nah, di sini 1,88. Nah, ini ya. Nih, saya jelaskan di sini. Nah, di sini 1, nggak kelihatan ini di AutoCAD. Nah, di sini 1,88, 1,08, 1,44. Ya, kita buktikan di sini. Nah, sama. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, kita membuat luas tengahnya, penambah tengahnya, yaitu ini ya, 1,15. Nah, di sini 1,15 ya. Nah, seperti itu. Dan di sini luas sama tengahnya berapa? 1,10 ya, mendekati lah ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan Mbak Didit. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.